Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai Assessing the Risks of Material Misstatement. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ardiana Rahmayanti dengan NIM 2017-310365. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Risma Zainia dengan NIM 2019-310171. Perkenalkan nama saya Arneta Dwi Ramafiranti dengan NIM 2019-310379. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Lia Alfianita dengan NIM 2019-310388. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Alda Salsabila dengan NIM 2019-310389. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Muntiasari Artamevia, NIM 2019-310449. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Alvini Putri Maulidia dengan NIM 2019-310452. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Jihana Bisa dengan NIM 2019-310453. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Lili Pretisha Budiono dengan NIM 2019-310748. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang risiko audit. Standar auditing mengharuskan auditor untuk memahami entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internalnya, untuk menilai risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan klien. Auditor menerima beberapa tingkat risiko atau ketidakpastian dalam menjalankan fungsi audit. Auditor yang efektif akan mengakui bahwa memang ada risiko dan akan menangani risiko tersebut dengan cara yang tepat. Risiko salah saji material adalah fungsi dari kerentanan laporan keuangan secara keseluruhan atau akun perorangan terhadap salah saji, termasuk risiko bahwa kontrol klien mungkin tidak efektif dalam mencegah atau mendeteksi dan mengoreksi salah saji. Kemudian ada risiko kesalahan penyajian material pada tingkat laporan keuangan keseluruhan. Mengacu pada risiko yang terkait secara luas dengan laporan keuangan secara keseluruhan, berpotensi mempengaruhi sejumlah transaksi dan akun yang berbeda. Penting sekali bagi auditor untuk mempertimbangkan risiko pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan, mengingat risiko tersebut dapat meningkatkan kemungkinan risiko salah saji material di sejumlah akun dan asersi untuk akun tersebut. Terdapat faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko salah saji material tingkat laporan keuangan secara keseluruhan, yaitu yang pertama ada kekurangan dalam integritas atau kompetensi manajemen. Kemudian yang kedua ada pengawasan yang tidak efektif oleh dewan direksi. Kemudian yang ketiga ada sistem dan catatan akuntansi yang tidak memadai. Dan yang terakhir ada kondisi ekonomi yang menurun atau perubahan signifikan dalam industri. Kemudian terdapat risiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi. Standar audit mengharuskan auditor untuk menilai risiko salah saji material pada tingkat asersi untuk golongan transaksi, saldo akun, dan penyajian, serta pengungkapan untuk menentukan sifat, saat, dan luas prosedur audit lebih lanjut. Risiko salah saji material pada tingkat asersi terdiri dari dua komponen, yaitu yang pertama ada risiko inheren. Risiko inheren ini merepresentasikan pengolahan risiko oleh auditor pada kerentanan asersi terhadap kesalahan penyajian material. Risiko ini biasanya ada pada akun yang nominalnya merupakan hasil estimasi. Kemudian yang kedua, ada risiko pengendalian, yang merupakan risiko kesalahan penyajian material yang bisa terjadi pada suatu asersi yang tidak bisa dideteksi atau dipreventif oleh internal kontrol perusahaan. Contohnya yaitu risiko kontrol akan semakin besar apabila prosedur internal kontrol perusahaan gagal. Kemudian ada prosedur penilaian risiko. Auditor melakukan prosedur penilaian risiko untuk mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material, baik karena kecurangan ataupun kesalahan,
Prosedur penilaian risiko meliputi yang pertama ada pertanyaan dari manajemen dan pihak lain di dalam entitas. Yang kedua, prosedur analitis. Yang ketiga, pengamatan dan inspeksi. Yang keempat, diskusi di antara anggota tim, perikatan. Yang kelima, ada prosedur penilaian risiko lainnya. Prosedur penilaian risiko dirancang untuk membantu auditor memperoleh pemahaman tentang entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal untuk menilai risiko salah saji material ketika merencanakan audit. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen dan lainnya dalam kesatuan, di mana manajemen dan pihak lain dalam entitas mungkin memiliki informasi penting untuk membantu auditor dalam mengidentifikasi risiko salah saji material. Auditor akan sering berinteraksi dalam anggota dalam manajemen dan pihak lain yang memiliki tanggung jawab pelaporan keuangan untuk memahami entitas dan lingkungan dan untuk mempelajari desain operasi dalam pengendalian internal. Auditor juga dapat memperoleh manfaat dari mengajukan pertanyaan kepada orang lain dalam entitas dan terlihat dalam operasi klien, misalnya individu yang membantu mengelola urusan hukum kepatuhan terhadap peraturan entitas tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur analitis, di mana auditor diharuskan untuk melakukan prosedur analitis awal sebagai bagian dari perencanaan audit dalam setiap audit untuk lebih memahami entitas dan untuk menilai risiko bisnis klien. Kinerja prosedur analitis dapat membantu auditor mengidentifikasi jumlah rasio atau tren yang tidak biasa yang mungkin mengidentifikasikan transaksi dan peristiwa tidak biasa yang memiliki implikasi audit. Pengamatan dan inspeksi, di mana seperti pembuatan dan pengiriman produk ke pelanggan dan tur ke fasilitas entitas dapat meningkatkan pemahaman auditor tentang entitas dan lingkungannya. Selain itu, pemeriksaan dokumen seperti rencana strategis, model tentang bagaimana bisnis terstruktur dan bagaimana organisasi itu mengatur fungsi bisnis utama dan pemimpin dalam pengawasan operasi sehari-hari. Diskusi amal tim, pertunangan anggota, standar audit mengharuskan dan anggota tim perikatan utama lainnya membahas kerentanan laporan keuangan klien terhadap salah saji material. Standar tersebut secara eksplisit mengharuskan diskusi ini secara spesifik mempertimbangkan kerentanan laporan keuangan terhadap penipuan selain kerentanan mereka terhadap salah saji material tersebut. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya yaitu mempertimbangkan resiko penipuan. Penipuan seringkali melibatkan skema kompleks dan canggih yang dirancang oleh pelaku untuk menyembunyikannya, seperti pemalsuan persetujuan dan otorisasi untuk transaksi pengeluaran kas yang tidak biasa atau upaya yang disengaja untuk tidak mencatat transaksi dalam catatan akuntansi. Dan individu yang terlibat dalam melakukan penipuan sering dengan sengaja memberikan informasi yang salah kepada auditor, dan mereka mungkin mencoba untuk menyembunyikan transaksi melalui kerjasama dengan orang lain. Akibatnya, mengidentifikasi salah saji material karena kecurangan ini menjadi sangat sulit. Maka dari itu, audit harus direncanakan dan dilaksanakan dengan sikap skeptisme profesional dalam semua aspek, dengan menyadari kemungkinan bahwa salah saji material dapat terjadi terlepas pengalaman auditor sebelumnya, dengan integritas dan kejujuran manajemen klien dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Penerapan skeptisme profesional ini terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama, a question mind, dan yang kedua, penilaian kritis terhadap bukti audit. Standar auditing mengharuskan auditor untuk mengajukan pertanyaan kepada manajemen dan pihak lain dalam entitas tentang pengetahuan mereka tentang setiap dugaan yang aktual. Pertimbangan audit atas resiko salah saji material akibat kecurangan dibuat baik pada tingkat pelaporan keuangan maupun pada tingkat asersi untuk golongan transaksi, saldo akun, serta penyajian dan pengungkapan. Karena sejumlah contoh pelaporan keuangan penipuan yang terkenal telah melibatkan salah saji dalam pengakuan pendapatan, standar audit mengharuskan auditor untuk menganggap bahwa resiko penipuan ada dalam pengakuan pendapatan. Akibatnya, resiko yang terkait dengan tujuan audit untuk transaksi pendapatan dan saldo akun terkait serta penyajian
dan pengungkapannya dianggap sebagai resiko signifikan dan sebagian besar audit. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya ada identifikasi rasio signifikan. Sebagai bagian dari penilaian auditor atas risiko salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan, standar auditing mengharuskan auditor untuk menentukan apakah salah satu risiko yang diidentifikasi menurut pertimbangan profesional auditor merupakan risiko yang signifikan. Risiko signifikan mewakili risiko salah saji material yang diidentifikasi dan dinilai yang menurut pertimbangan profesional auditor memerlukan pertimbangan audit khusus. Standar audit mengharuskan auditor untuk memperoleh pemahaman tentang pengendalian entitas yang relevan dengan risiko signifikan untuk mengevaluasi desain dan penerapan pengendalian tersebut. Dan auditor harus melakukan pengujian substantif terkait dengan asersi yang dianggap memiliki risiko signifikan. Yang pertama ada transaksi non-rutin. Risiko yang signifikan seringkali berhubungan dengan transaksi tidak rutin, yang mewakili transaksi yang tidak biasa, baik karena ukuran atau sifatnya, dan jarang terjadi. Transaksi non-rutin dapat meningkatkan risiko salah saji material karena transaksi tersebut seringkali melibatkan investasi manajemen yang lebih luas, termasuk lebih mengandalkan pengumpulan dan pemrosesan data manual versus otomatis. Dan transaksi tersebut dapat melibatkan perhitungan yang rumit dan atau prinsip akuntansi yang tidak biasa yang tidak tunduk pada pengendalian internal yang efektif karena sifat mereka yang jarang. Transaksi pihak berelasi seringkali mencerminkan karakteristik ini, sehingga meningkatkan kemungkinan mereka dianggap sebagai risiko yang signifikan. Yang kedua ada hal-hal yang membutuhkan penilaian signifikan. Risiko signifikan juga terkait dengan hal-hal yang memerlukan pertimbangan signifikan karena mencangkup pengembangan estimasi akuntansi yang menimbulkan ketidakpastian pengukuran signifikan. Golongan transaksi atau saldo akun yang didasarkan pada pengembangan estimasi akuntansi seringkali memerlukan pertimbangan signifikan yang subjektif atau kompleks karena didasarkan pada asumsi tentang peristiwa masa depan. Akibatnya, jenis transaksi atau saldo tersebut sering diidentifikasikan sebagai risiko yang signifikan. Yang ketiga ada fraud risk. Fraud risk atau risiko kecurangan atau penipuan dapat terjadi karena penipuan umumnya melibatkan penyembunyian, mendeteksi salah saji material. Akibatnya, ketika auditor mengidentifikasi potensi risiko salah saji material karena penipuan, standar audit mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan risiko tersebut sebagai risiko yang signifikan, yang memicu respon yang diperlukan terhadap risiko tersebut. Selanjutnya ada model risiko audit. Penilaian auditor atas risiko salah saji material pada tingkat asersi terdiri dari dua komponen, yaitu risiko bawaan dan risiko pengendalian. Auditor mempertimbangkan risiko ini dalam prosedur perencanaan untuk memperoleh bukti audit, terutama dengan menerapkan model risiko audit. Yang pertama ada model risiko audit untuk perencanaan. Model risiko audit membantu auditor memutuskan beberapa banyak dan jenis bukti apa yang harus dikumpulkan untuk setiap tujuan audit yang relevan. Biasanya dinyatakan sebagai berikut, yaitu PDR sama dengan AHR dibagi IR dikali CR. PDR adalah Planned Direction Risk, dengan AHR adalah Acceptable Audit Risk, IR adalah Inherent Risk, dan CR adalah Control Risk. Auditor menggunakan model risiko audit untuk mengidentifikasi lebih lanjut potensi salah saji dalam laporan keuangan secara keseluruhan dan pada tingkat tujuan audit untuk saldo akun tertentu, kelas transaksi, dan pengungkapan di mana salah saji paling mungkin terjadi. Lalu untuk yang selanjutnya ada ilustrasi tentang risiko dan bukti.
Auditor juga akan mempertimbangkan perbedaan tingkat risiko di berbagai tujuan audit dalam kelas transaksi individual. Misalnya, risiko yang terkait dengan terjadinya penjualan mungkin lebih besar daripada risiko yang terkait dengan keakuratan penjualan. Lalu di sini terdapat tabel ilustrasi di mana yang A, baris pertama dalam tabel menunjukkan perbedaan antara siklus dalam frekuensi dan ukuran salasaji yang diharapkan. Untuk yang B, demikian pula pengendalian internal diyakini berbeda dalam efektivitas antara 5 siklus. Untuk yang C, akhirnya auditor telah memutuskan dengan kemauan rendah bahwa salasaji material ada setelah audit selesai untuk semua 5 siklus. Untuk yang D, pertimbangan ini yaitu A, B, C mempengaruhi keputusan auditor tentang sifat, waktu, dan luasnya bukti yang tepat untuk dikumpulkan. Lalu meskipun penilaian model risiko mungkin kuantitatif atau non-kuantitatif, sebagian besar perusahaan lebih memilih penilaian risiko non-kuantitatif, seperti rendah, sedang, dan tinggi, karena kesulitan dalam mengukur risiko secara cepat. Selanjutnya, 4 resiko dalam model resiko audit. Yang pertama, plan detection risk atau risiko deteksi yang direncanakan. Risiko bahwa bukti audit untuk tujuan audit akan gagal untuk mendeteksi salasaji yang melebihi materialitas kinerja. Ada 2 poin kunci untuk mengetahui tentang risiko deteksi yang direncanakan, yaitu yang pertama, risiko deteksi yang direncanakan tergantung pada 3 faktor lain dalam model. Itu akan berubah hanya jika auditor mengubah salah satu faktor model risiko lainnya. Yang kedua, risiko deteksi yang direncanakan menentukan jumlah bukti substantif bahwa auditor berencana untuk mengakumulasi berbanding terbalik dengan ukuran risiko deteksi yang direncanakan. Jika risiko deteksi yang direncanakan berkurang, auditor perlu mengumpulkan lebih banyak bukti untuk mencapai pengurangan risiko yang direncanakan. Yang kedua, inherent risk atau risiko bawaan. Mengukur penilaian auditor atas kerentanan suatu asersi terhadap salasaji material sebelum mempertimbangkan efektivitas pengendalian internal terkait. Jika auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan salasaji yang tinggi itu ada, auditor akan menyimpulkan bahwa risiko bawaan tinggi. Pengendalian internal diabaikan dalam menetapkan risiko bawaan karena dianggap terpisah dalam model risiko audit sebagai risiko pengendalian. Risiko bawaan berbanding terbalik dengan risiko deteksi yang direncanakan dan terkait langsung dengan bukti. Selain meningkatkan bukti audit untuk risiko inherent yang lebih tinggi di area audit tertentu, auditor biasanya menugaskan staf yang lebih berpengalaman ke area tersebut dan meninjau tes audit yang telah diselesaikan dengan lebih teliti. Selanjutnya yang ketiga ada control risk atau risiko pengendalian. Mengukur penilaian auditor atas risiko bahwa salasaji material dapat terjadi dalam suatu asersi dan tidak dapat dicegah atau dideteksi oleh pengendalian internal klien secara tepat waktu. Asumsikan bahwa auditor menyimpulkan pengendalian internal sama sekali tidak efektif untuk mencegah atau mendeteksi salasaji. Risiko salasaji material mencerminkan efek gabungan dari risiko bawaan dan risiko pengendalian. Auditor dapat membuat penilaian gabungan atas risiko salasaji material atau auditor dapat menilai secara terpisah antara risiko bawaan dan risiko pengendalian. Jika auditor menyimpulkan bahwa pengendalian internal efektif, risiko deteksi yang direncanakan dapat ditingkatkan, dan oleh karena itu bukti dapat berkurang. Auditor dapat meningkatkan risiko deteksi yang direncanakan ketika pengendalian efektif, karena pengendalian internal yang efektif mengurangi kemungkinan salasaji dalam laporan keuangan. Yang keempat ada acceptable audit risk atau risiko audit yang dapat diterima. Ukuran seberapa bersedia auditor untuk menerima bahwa laporan keuangan mungkin mengandung salasaji material setelah audit selesai.
dan opini tanpa modifikasian telah diterbitkan. Ketika auditor memutuskan risiko audit yang lebih rendah yang dapat diterima, mereka ingin lebih yakin bahwa laporan keuangan tidak salah saji secara material. Risiko 0 adalah kepastian dan risiko 100% adalah ketidakpastian total. Jaminan lengkap atau zero risk atas keakuratan laporan keuangan tidak praktis secara ekonomis. Auditor merujuk pada istilah jaminan audit atau disebut juga jaminan keseluruhan atau tingkat jaminan daripada risiko audit yang dapat diterima. Jaminan audit atau istilah lain yang setara adalah pelengkap dari risiko audit yang diterima, yaitu 1 dikurangi risiko audit yang dapat diterima. Ketika menggunakan model risiko audit, ada hubungan langsung antara risiko audit yang dapat diterima dan risiko deteksi yang direncanakan, dan hubungan terbalik antara risiko audit yang dapat diterima dan bukti yang direncanakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya yaitu menilai resiko audit yang dapat diterima. Audit harus memutuskan resiko audit yang dapat diterima yang sesuai untuk audit, sebaiknya selama perencanaan audit berlangsung. Pertama, auditor harus memutuskan keterkaitan resiko dan kemudian menggunakan keterkaitan resiko untuk memodifikasi resiko audit yang dapat diterima. Keterkaitan resiko adalah risiko bahwa auditor atau perusahaan audit akan menanggung kerugian setelah audit selesai, meskipun laporan berkaitan erat dengan resiko bisnis klien. Misalnya, jika klien menyatakan pilot setelah audit selesai, kemungkinan gugatan terhadap perusahaan CPA cukup tinggi, bahkan jika kualitas auditnya tinggi. Ketika auditor memodifikasi bukti untuk resiko perikatan, hal itu dilakukan dengan pengendalian resiko audit yang dapat diterima. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya tentang faktor yang mempengaruhi risiko audit yang dapat diterima. Ketika auditor memodifikasi bukti untuk risiko keterlibatan, hal itu dilakukan dengan pengendalian risiko audit yang dapat diterima. Penelitian menunjukkan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi risiko audit yang dapat diterima. Ada 3 faktor tersebut, yaitu terdapat sejauh mana pengguna eksternal mengandalkan laporan. Ketika pengguna eksternal sangat bergantung pada laporan keuangan, itu tepat untuk mengurangi risiko audit yang dapat diterima. Ketika laporan sangat diandalkan, kerugian sosial yang besar dapat terjadi jika salah saji yang signifikan tetap tidak terdeteksi dalam laporan keuangan. Beberapa faktor yang merupakan indikator yang baik tentang sejauh mana laporan diandalkan oleh pengguna eksternal, yaitu terdapat ukuran klien. Secara umum, semakin besar operasi klien, semakin luas laporan yang digunakan. Ukuran klien diukur dengan total aset atau total pendapatan yang akan berdampak pada risiko audit yang dapat diterima. Selanjutnya, distribusi kepemilikan. Laporan perusahaan terbuka biasanya diandalkan oleh lebih banyak pengguna. Untuk perusahaan-perusahaan ini, pihak yang berkepentingan termasuk SEC, analis keuangan, dan masyarakat umum. Selanjutnya, sifat dan jumlah kewajiban. Ketika laporan mencakup sejumlah besar kewajiban, mereka lebih mungkin digunakan secara luas oleh kreditur aktual dan potensial daripada ketika ada sedikit kewajiban. Selanjutnya tentang kemungkinan klien akan mengalami kesulitan keuangan setelah laporan audit dikeluarkan. Klien dipaksa untuk mengajukan kebangkrutan atau menderita kerugian yang signifikan setelah menyelesaikan audit karena kecenderungan alami bagi mereka yang kehilangan uang dalam kebangkrutan atau karena pembalikan harga saham adalah dengan mengajukan gugatan terhadap auditor. Dalam situasi di mana auditor yakin bahwa kemungkinan kegagalan atau kerugian keuangan tinggi dan peningkatan risiko keterlibatan terhadap risiko audit yang dapat diterima harus dikurangi. Sulit bagi auditor untuk memprediksi kegagalan keuangan sebelum terjadi, tetapi faktor-faktor tertentu merupakan indikator yang baik dari kemungkinan yang meningkat, yaitu terdapat posisi likuiditas. Jika klien terus-menerus kekurangan uang tunai dan modal kerja, ini menunjukkan masalah di masa depan dalam membayar tagihan. Auditor harus menilai kemungkinan dan signifikansi posisi likuiditas yang terus menurun.
Selanjutnya, keuntungan kerugian tahun-tahun sebelumnya. Ketika sebuah perusahaan mengalami penurunan laba yang cepat atau peningkatan kerugian selama beberapa tahun, auditor harus mengenali masalah solvabilitas di masa depan yang kemungkinan akan dihadapi klien. Penting juga untuk mempertimbangkan perubahan laba relatif terhadap saldo yang tersisa dalam laba ditahan. Selanjutnya, metode pertumbuhan pembiayaan. Semakin klien mengandalkan utang sebagai sarana pembiayaan, semakin besar risiko kesulitan keuangan jika keberhasilan operasi klien menurun. Auditor harus mengevaluasi apakah aset tetap dibiayai oleh pinjaman jangka pendek atau jangka panjang, karena sejumlah besar arus kas keluar yang diperlukan dalam waktu singkat dapat memaksa perusahaan mengalami kebangkrutan. Selanjutnya, sifat operasi klien. Jenis bisnis tertentu secara inheren lebih beresiko daripada yang lain. Misalnya, hal lain dianggap sama, perusahaan teknologi baru yang bergantung pada satu produk jauh lebih mungkin bangkrut daripada produsen makanan yang terdiversifikasi. Selanjutnya, kompetensi manajemen. Manajemen yang berkompeten selalu waspada terhadap potensi. Selanjutnya, keuangan dan memodifikasi metode operasinya untuk meminimalkan efek dari masalah jangka pendek. Auditor harus menilai kemampuan manajemen sebagai bagian dari evaluasi kemungkinan kebangkrutan. Selanjutnya, terdapat evaluasi auditor atas integritas manajemen. Jika klien memiliki integritas yang meragukan, auditor kemungkinan akan menilai risiko audit yang dapat diterima yang lebih rendah. Perusahaan dengan integritas rendah sering melakukan urusan bisnis mereka dengan cara yang mengakibatkan konflik dengan pemegang saham, regulator, dan pelanggan mereka. Selanjutnya, konflik ini sering mencerminkan kualitas audit yang dirasakan pengguna dan dapat mengakibatkan tuntutan hukum dan ketidaksepakatan lainnya. Hukuman pidana sebelumnya dari personil manajemen kunci adalah contoh nyata dari integritas manajemen yang dipertanyakan. Contoh lain dari integritas yang dipertanyakan mungkin termasuk perselisihan yang sering terjadi dengan auditor sebelumnya, Internal Revenue Service, dan SEC. Selanjutnya, tentang membuat keputusan risiko audit yang dapat diterima. Untuk menilai risiko audit yang dapat diterima, auditor harus terlebih dahulu menilai setiap faktor yang mempengaruhi risiko audit yang dapat diterima. Metode yang digunakan untuk menilai risiko audit yang dapat diterima yaitu terdapat faktor ketergantungan pengguna eksternal atas laporan keuangan dengan metode periksa laporan keuangan termasuk catatan kaki seperti formulir 10K untuk perusahaan publik. Selanjutnya, bacalah risalah rapat direksi untuk menentukan rencana ke depan. Selanjutnya, baca laporan analis keuangan untuk perusahaan publik. Selanjutnya, diskusi rencana pembiayaan dengan manajemen. Selanjutnya ada faktor kemungkinan keuangan kesulitan. Metodenya dengan menganalisis laporan keuangan untuk kesulitan keuangan menggunakan rasio dan prosedur analitis lainnya. Selanjutnya, periksa laporan arus kas, historis, dan proyeksi untuk sifat arus kas masuk dan arus keluar. Selanjutnya, terdapat faktor integritas manajemen. Metodenya dengan ikuti prosedur yang dibahas dalam bab 8 untuk penerimaan dan kelanjutan klien. Di sini saya akan menjelaskan tentang assessing inherent risk. Dimasukkannya risiko inherent dalam model risiko audit menunjukkan bahwa auditor harus berusaha untuk memprediksi di mana salah saji yang paling mungkin dan paling kecil kemungkinannya dalam segmen laporan keuangan. Informasi ini mempengaruhi jumlah bukti yang perlu dikumpulkan oleh auditor, penugasan staf, dan penelaah dokumentasi audit. Auditor harus menilai faktor-faktor yang membentuk risiko dan memodifikasi bukti audit untuk mempertimbangkannya. Faktor utama yang harus dipertimbangkan oleh auditor ketika menilai risiko bawaan yaitu yang pertama, sifat bisnis klien. Risiko bawaan untuk tujuan audit tertentu dipengaruhi oleh sifat bisnis klien. Misalnya,
produsen elektronik menghadapi kemungkinan persediaan usang yang lebih besar daripada pabrikan baja. Risiko bawaan kemungkinan besar bervariasi dari bisnis ke bisnis untuk akun seperti persediaan, piutang dan pinjaman, investasi, dan properti, pabrik, dan peralatan. Sifat bisnis klien harus memiliki sedikit atau tidak berpengaruh pada risiko bawaan untuk akun seperti uang tunai, wesel, dan hutang hipotek. Informasi yang diperoleh saat memperoleh pengetahuan tentang bisnis dan industri klien dan menilai risiko bisnis klien. Yang kedua yaitu hasil audit sebelumnya. Salah saji yang ditemukan pada audit tahun sebelumnya memiliki kemungkinan yang tinggi untuk terjadi lagi pada audit tahun berjalan. Karena banyak jenis salah saji yang bersifat sistemik dan organisasi seringkali lambat dalam melakukan perubahan untuk menghilangkannya. Oleh karena itu, seorang auditor lalai jika hasil audit tahun sebelumnya diabaikan selama pengembangan program audit tahun berjalan. Sebagai contoh, jika auditor menemukan salah saji penilaian persediaan yang signifikan dalam audit tahun lalu, auditor kemungkinan akan menilai risiko bawaan setinggi mungkin dalam audit tahun berjalan, dan pengujian ekstensif harus dilakukan sebagai sarana untuk menentukan apakah kekurangan dalam sistem klien telah diperbaiki. Namun, jika auditor tidak menemukan salah saji selama beberapa tahun terakhir dalam melakukan pengujian atas suatu area audit, auditor dibenarkan dalam mengurangi risiko bawaan asalkan perubahan dalam keadaan yang relevan belum terjadi. Yang ketiga yaitu keterlibatan awal versus keterlibatan berulang. Auditor memperoleh pengalaman dan pengetahuan tentang kemungkinan salah saji setelah mengaudit klien selama beberapa tahun. Kurangnya hasil audit tahun-tahun sebelumnya menyebabkan sebagian besar auditor menilai risiko bawaan yang lebih tinggi untuk audit awal daripada untuk penugasan berulang yang sebelumnya tidak ditemukan salah saji material. Sebagian besar auditor menetapkan risiko bawaan yang lebih tinggi pada tahun pertama audit dan menguranginya di tahun-tahun berikutnya karena mereka memperoleh lebih banyak pengetahuan tentang klien. Selanjutnya yang keempat yaitu pihak terkait. Transaksi antara perusahaan induk dan anak perusahaan dan antara manajemen dan entitas perusahaan adalah contoh transaksi pihak berelasi, sebagaimana didefinisikan oleh standar akuntansi. Karena transaksi-transaksi ini tidak terjadi antara dua pihak independen yang berurusan dengan arm's length, ada kemungkinan lebih besar bahwa mereka mungkin salah saji atau diungkapkan secara tidak memadai yang menyebabkan peningkatan risiko bawaan. Selanjutnya yaitu yang kelima, transaksi kompleks atau tidak rutin. Transaksi yang tidak biasa bagi klien atau melibatkan kontrak yang panjang atau rumit lebih mungkin dicatat secara tidak benar daripada transaksi rutin, karena klien sering kurang berpengalaman dalam mencatatnya. Selanjutnya yang keenam yaitu pertimbangan diperlukan untuk mencatat saldo akun dan transaksi dengan benar. Banyak saldo akun seperti investasi tertentu dicatat pada nilai wajar, penyisian piutang tak tertagih, persediaan utang, penurunan nilai aset, kewajiban untuk pembayaran garansi, perbaikan besar versus pergantian sebagai aset, dan cadangan kerugian peminjaman bank memerlukan estimasi dan banyak pertimbangan manajemen berhubungan dengan penilaian. Karena mereka membutuhkan pertimbangan yang cukup besar, kemungkinan salah saji meningkat dan sebagai akibat auditor harus meningkatkan risiko bawaan. Yang ketujuh yaitu riasan populasi. Seringkali item individual yang membentuk total populasi juga mempengaruhi ekspektasi auditor atas salah saji material. Sebagian besar auditor menggunakan risiko inherent yang lebih tinggi untuk penilaian piutang usaha, di mana sebagian besar akun secara signifikan terlambat daripada di mana sebagian besar akun lancar. Yang kedelapan yaitu faktor yang terkait dengan pelaporan keuangan, penipuan, dan penyalahgunaan aset. Sulit dalam konsep dan praktik untuk memisahkan faktor risiko kecurangan menjadi risiko audit yang dapat diterima, risiko bawaan, dan risiko pengendalian. Untuk memenuhi persyaratan standar auditing, lebih penting bagi auditor untuk menilai risiko dan menanggapinya daripada mengkategorikannya ke dalam jenis risiko. Untuk alasan ini, banyak perusahaan audit melakukan prosedur tambahan untuk menilai risiko kecurangan di luar penilaian risiko salah saji material
dalam tujuan audit yang relevan. Resiko kecurangan harus dinilai untuk keseluruhan audit serta berdasarkan siklus, akun, dan tujuan. Untuk risiko kecurangan, pelaporan keuangan, dan risiko penyalahgunaan aset, auditor fokus pada area spesifik dari peningkatan risiko kecurangan dan merancang prosedur audit untuk mengubah keseluruhan pelaksanaan audit untuk menanggapi risiko tersebut. Respons spesifik terhadap risiko kecurangan yang teridentifikasi dapat mencakup revisi penilaian risiko audit yang dapat diterima, risiko bawaan, dan risiko pengendalian. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, hubungan risiko dengan bukti dan faktor-faktor yang mempengaruhi risiko. Gambar 93 merangkum faktor-faktor yang menentukan setiap risiko. Pengaruh 3 komponen risiko pada penentuan risiko deteksi yang direncanakan dan hubungan keempat risiko tersebut dengan bukti audit yang direncanakan. Huruf D pada gambar menunjukkan hubungan langsung antara risiko komponen dan risiko deteksi yang direncanakan atau bukti yang direncanakan, sedangkan huruf I menunjukkan hubungan terbalik. Auditor menanggapi risiko terutama dengan mengubah tingkat pengujian dan jenis prosedur audit, termasuk memasukkan ketidakpastian dalam prosedur audit yang digunakan. Selain memodifikasi bukti audit, ada 2 cara lain yang dapat dilakukan auditor untuk mengubah audit untuk merespons risiko, yaitu yang pertama, keterlibatan mungkin memerlukan staf yang lebih berpengalaman. Kantor akuntan publik harus mengatur semua penugasan dengan staf yang berkualifikasi. Untuk klien dengan risiko audit rendah yang dapat diterima, perhatian khusus diperlukan dalam penempatan staf dan pentingnya skeptisisme profesional harus ditekankan. Demikian pula, jika area audit seperti inventaris memiliki risiko bawaan yang tinggi, penting untuk menetapkan area tersebut kepada seseorang yang berpengalaman dalam mengaudit inventaris. Yang kedua, keterlibatan akan ditinjau lebih hati-hati dari biasanya. Kantor akuntan publik perlu memastikan tinjauan yang memadai atas file audit yang mendokumentasikan perencanaan auditor, akumulasi bukti dan kesimpulan, dan hal-hal lain dalam audit. Ketika risiko audit yang dapat diterima rendah, tinjauan yang lebih ekstensif sering diperlukan, termasuk tinjauan oleh personil yang tidak ditugaskan dalam perikatan. Jika risiko salah saji material tinggi untuk tujuan audit tertentu untuk suatu akun, peninjauan mungkin akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk memastikan bukti itu tepat dan dievaluasi dengan benar. Selanjutnya, risiko audit untuk segmen. Risiko salah saji material, risiko pengendalian, dan risiko bawaan dinilai untuk setiap tujuan audit di setiap segmen audit. Penilaian cenderung bervariasi pada audit yang sama dari siklus ke siklus, akun ke akun, dan tujuan ke tujuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko bawaan cenderung berbeda dari akun ke akun atau di antara tujuan audit untuk satu akun. Oleh karena itu, wajar jika risiko bawaan bervariasi untuk akun yang berbeda dalam audit yang sama. Risiko audit yang dapat diterima biasanya dinilai oleh auditor selama perencanaan dan dianggap konstan untuk setiap siklus dan akun utama. Auditor biasanya menggunakan risiko audit yang dapat diterima yang sama untuk setiap segmen, karena faktor-faktor yang mempengaruhi risiko audit yang dapat diterima terkait dengan keseluruhan audit, bukan akun individual. Misalnya, sejauh mana keputusan pengguna eksternal bergantung pada laporan keuangan, biasanya terkait dengan laporan keuangan secara keseluruhan, bukan hanya 1 atau 2 akun. Seperti risiko pengendalian dan risiko bawaan, risiko deteksi yang direncanakan dan bukti audit yang diperlukan akan bervariasi dari siklus ke siklus, akun ke akun, atau tujuan audit ke tujuan audit. Kesimpulan ini seharusnya tidak mengejutkan, karena keadaan setiap perikatan berbeda. Luas dan sifat bukti yang diperlukan akan bergantung pada setiap keadaan unik. Selanjutnya, menghubungkan materialitas kinerja dan risiko terhadap tujuan audit terkait saldo. Meskipun dalam praktiknya umum untuk menilai risiko bawaan dan risiko pengendalian untuk setiap tujuan audit terkait saldo, tidak lazim untuk mengalokasikan materialitas ke tujuan tersebut. Auditor dapat secara efektif mengasosiasikan sebagian besar risiko dengan tujuan yang berbeda, dan cukup mudah untuk menentukan hubungan antara risiko dan 1 atau 2 tujuan. Sebagai contoh, keusangan dalam persediaan tidak mungkin mempengaruhi tujuan apapun selain nilai yang dapat direalisasi.
Lebih sulit untuk memutuskan berapa banyak materialitas yang dialokasikan ke akun tertentu yang pada gilirannya harus dialokasikan untuk satu atau dua tujuan. Oleh karena itu, kebanyakan auditor tidak berusaha untuk melakukannya. Selanjutnya, batasan pengukuran. Salah satu batasan utama dalam penerapan model risiko audit adalah sulitnya mengukur komponen model. Terlepas dari upaya terbaik auditor dalam perencanaan, penilaian risiko audit yang dapat diterima, risiko bawaan, dan risiko pengendalian, dan oleh karena itu risiko deteksi yang direncanakan sangat subjektif dan hanya perkiraan kenyataan. Untuk mengatasi masalah pengukuran ini, banyak auditor menggunakan istilah pengukuran yang luas dan subjektif seperti rendah, sedang, dan tinggi, seperti yang ditunjukkan pada tabel 93. Auditor dapat menggunakan informasi ini untuk memutuskan jumlah dan jenis bukti yang tepat untuk dikumpulkan. Misalnya, dalam situasi 1, auditor telah memutuskan risiko audit tinggi yang dapat diterima untuk suatu akun atau tujuan. Auditor telah menyimpulkan bahwa ada risiko salah saji yang rendah dalam laporan keuangan dan bahwa pengendalian internal efektif. Oleh karena itu, risiko deteksi yang direncanakan tinggi adalah tepat. Akibatnya, tingkat bukti yang rendah diperlukan. Situasi 3 berada di ekstrim yang berlawanan. Jika risiko bawaan dan risiko pengendalian tinggi dan auditor menginginkan risiko audit yang dapat diterima rendah, bukti yang cukup diperlukan. 3 situasi lainnya berada di antara dua ekstrim ini. Dalam menerapkan model risiko audit, auditor memperhatikan baik over auditing maupun under auditing. Kebanyakan auditor lebih peduli tentang yang terakhir, karena under auditing mengekspos kantor akuntan publik pada tanggung jawab hukum dan hilangnya reputasi profesional. Selanjutnya yaitu tes detail dari saldo bukti perencanaan lembar kerja. Auditor mengembangkan berbagai jenis alat bantu keputusan untuk membantu menghubungkan penilaian yang mempengaruhi bukti audit dengan bukti yang tepat untuk dikumpulkan. Penanggung jawab penugasan Fernmore membuat 3 keputusan berikut dalam audit Risiko Ratio. Yang pertama yaitu materialitas kinerja. Yang kedua yaitu risiko audit yang dapat diterima, yang dimana Moore menilai risiko audit yang dapat diterima sebagai sedang karena perusahaan tersebut diperdagangkan secara publik, tetapi dalam kondisi keuangan yang baik dan memiliki integritas manajemen yang tinggi. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada risiko bawaan, yang dimana Moore menilai risiko inherent sebagai media keberadaan dan pisah atas karena kekhawatiran atas pengakuan pendapatan. Moore juga menilai risiko bawaan sebagai media untuk nilai realisasi. Yang selanjutnya yaitu merevisi risiko dan bukti. Model risiko audit terutama merupakan model perencanaan dan oleh karena itu penggunaannya terbatas dalam mengevaluasi hasil. Jika tidak ada kesulitan yang terjadi ketika auditor mengumpulkan bukti yang direncanakan dan menyimpulkan bahwa penilaian setiap risiko adalah wajar atau lebih baik dari yang diperkirakan dari semula. Auditor akan menyimpulkan bahwa bukti yang cukup dan tepat telah dikumpulkan untuk tujuan audit yang terkait dengan akun atau siklus tersebut. Dalam keadaan seperti itu, auditor harus mengikuti pendekatan 2 langkah. Yang pertama yaitu, auditor harus merevisi penilaian awal atas risiko yang sesuai. Jika melanggar, kehati-hatian untuk membiarkan penilaian asli tidak berubah jika auditor tahu itu tidak pantas. Selanjutnya yang kedua yaitu, auditor harus mempertimbangkan pengaruh revisi terhadap persyaratan bukti tanpa menggunakan model risiko auditnya, yaitu hubungan risiko dan materialitas untuk mengaudit bukti. Konsep materialitas dan risiko dalam audit terkait erat dan tidak dapat dipisahkan. Risiko adalah ukuran ketidakpastian, sedangkan materialitas adalah ukuran besarannya. Secara bersama-sama, mereka mengukur ketidakpastian jumlah besaran tertentu. Berdasarkan pertimbangan biaya manfaat, auditor tidak mungkin melakukan pemeriksaan atas semua transaksi yang dicerminkan dalam laporan keuangan. Auditor harus menggunakan konsep materialitas dan konsep risiko audit dalam menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan. Konsep materialitas berkaitan dengan seberapa salah saji yang terdapat dalam asersi dapat diterima oleh auditor agar pemakai laporan keuangan tidak terpengaruh oleh besarnya salah saji tersebut. Konsep risiko audit berkaitan dengan risiko kegagalan auditor dalam mengubah pendapatnya atas laporan keuangan yang sebenarnya berisi salah saji material. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata, and thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.